semuanya, perkenalkan nama saya Syamli Putra Pasapan atau akrab disapa sebagai Melody dari kelas BAS 2. Dan life goal saya adalah menjadi orang kaya, sukses, dan pintar. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan cara mengerjakan 10 soal mengenai tema teorema lingkaran. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja check it out! Oke, jadi kita masuk ke nomor yang pertama. Kita memiliki sebuah lingkaran. Diketahui bahwa ABD itu sama dengan 34,5 derajat. Kita ditanya cara mencari sudut AOD dan cara mencari sudut ABC. Jadi, yang pertama, untuk mencari sudut AOD, kita harus tahu dulu bahwa pada lingkaran ini, sudut AOD sama dengan sudut pusat. Nah, ABD adalah salah satu dari sudut kelilingnya karena mereka sama-sama menghadap busur AD. Maka mencari sudut AOD sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu 2 kali sudut ABD sama dengan 2 kali 34,5 derajat, maka sama dengan 69 derajat. Lalu, bagaimana cara kita mencari ABC? Jadi, kita harus tahu dulu bahwa dalam lingkaran ini ada yang namanya sudut DBC. Nah, sudut DBC ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, sehingga hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah, untuk mencari DBC, itu kita harus tambah sudut ABD tambah sudut ABC. Nah, kita sudah tahu bahwa sudut ABD itu sama dengan 34,5 derajat. Sehingga tinggal kita masukin angkanya, 90 derajat sama dengan 34,5 derajat tambah sudut ABC. Lalu kita pindahkan, maka ruasnya berubah menjadi 90 derajat kurangi 34,5 derajat sama dengan sudut ABC. Maka kita dapat bahwa sudut ABC sama dengan 55,5 derajat. Oke, kita masuk ke dalam nomor 2. Ada sebuah lingkaran. Diketahui bahwa panjang OA sama dengan 12 cm dan sudut AOB sama dengan 60 derajat. Kita ditanya cara mencari luas jaring AOB. Pertama-tama kita harus analisa dulu bahwa dalam lingkaran ini, panjang OA itu berperan sebagai jari-jari lingkaran. Maka kita bisa mencari terlebih dahulu luas AOB. Jadi luas AOB itu sama dengan Pi kali jari-jari lingkaran kuadrat. Nah, kita mengetahui bahwa jari-jarinya sama dengan 12 cm. Maka kita bisa menggunakan Pi-nya 3,14 karena 12 itu nggak bisa dibagi 7. Jadi, bisa kita masukin 3,14 kali 12 kuadrat sama dengan 452,16 cm kuadrat. Lalu, untuk mencari luas jaring AOB, rumusnya adalah sudut AOB per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Lalu kita masukkan angkanya 60 derajat per 360 derajat kali 452,16. Kita bisa kali dulu 60 derajat kali 452,16. Nanti kita dapat 27.129,6 per 360 derajat. Lalu kita bagi dan akan mendapatkan hasilnya 75,36 cm kuadrat sebagai luas jaring dari AOB. Oke, selanjutnya nomor 3. Sama seperti soal nomor 2, ada sebuah lingkaran. Diketahui bahwa sudut AOD sama dengan 45 derajat, sedangkan sudut BOC sama dengan 60 derajat. Lalu diketahui bahwa panjang AO sama dengan 10 cm. Kita ditanya, luas jaring AOD berapa dan luas jaring BOC berapa? Jadi kita harus analisa dulu bahwa sudut AO ini sama dengan 10 cm dan panjangnya itu sama dengan BO. Maka kita bisa tahu bahwa BO ini sama dengan 10 cm. Ingat bahwa AO dan BO ini berperan sebagai jari-jari lingkaran pada masing-masing sudut AOD dan juga BOC. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu luas sudut AOD itu berapa. Ingat, rumus mencari luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Bisa kita masukin 3,14 kali 10 kuadrat, hasilnya sama dengan 314 cm kuadrat. Lalu angka tersebut bisa kita masukkan ke dalam rumus jaring lingkaran, yaitu sama dengan sudut AOD per 360 derajat kali luas lingkarannya. Maka sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali 314. Nah, kita bisa sederhanakan dulu 45 derajat per 360 derajat menjadi 1/8. Lalu kita kalikan dengan 314, maka kita akan dapat bahwa hasilnya sama dengan 39,25 cm kuadrat. Lalu kita bisa menggunakan cara yang sama untuk mencari BOC. Ingat, rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 314 cm kuadrat. Lalu bisa kita masukkan ke dalam rumus luas jaring lingkaran, yaitu sudut BOC per 360 derajat kali luas lingkaran. Maka sama dengan 60 derajat per 360 derajat kali 314. Kita bisa sederhanakan 60 derajat per 360 derajat menjadi 1/6, lalu kita kalikan dengan 314, maka hasilnya kita akan mendapatkan 52,33 cm kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa luas jaring AOD sama dengan 39,25 cm kuadrat, sedangkan luas jaring BOC sama dengan 52,33 cm kuadrat.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam soal 4, itu soal cerita. Kita tahu dulu bahwa sebuah kolom berbentuk lingkaran, di tepinya dibuat pulau melingkar. Pulau tersebut dicat tiap meter kuadrat memerlukan 1/4 kilogram cat. Berapa kilogram cat yang diperlukan untuk mengecat pulau kolom tersebut? Jadi kita harus tahu dulu bahwa kolom ini memiliki dua lingkaran. Ada lingkaran satu yang di bagian dalam dan lingkaran 2 di bagian luar. Nah, setiap diameter lingkaran ini berbeda. Untuk lingkaran dalam atau yang pertama, diameternya sama dengan 70 meter. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari jari-jarinya. Jari-jari lingkaran itu sama dengan diameter dibagi 2. Maka 70 bagi 2 sama dengan 35 meter. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk lingkaran luar atau lingkaran kedua. Memiliki diameter 77 meter, maka 77 bagi 2, maka jari-jarinya sama dengan 38,5 meter. Lalu berdasarkan jari-jari tersebut, kita bisa mencari luas pulaunya. Nah, luas pulaunya ada luas lingkaran kedua atau lingkaran luar dikurangi luas lingkaran pertama atau lingkaran di bagian dalam. Ingat, rumus mencari luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Maka kita bisa menyimpulkan Pi kali 38,5 kuadrat dikurangi Pi kali 35 kuadrat. Nah, kita bisa kuadratin dulu keduanya, lalu kita kurangi. 38,5 kuadrat hasilnya sama dengan 1482,25 dikurangi 35 kuadrat hasilnya 1225, maka sama dengan 257,25. Lalu kita bisa menggunakan Pi 3,14 dikali dengan 257,25, maka hasilnya sama dengan 807,765 meter kuadrat. Dari hasil tersebut, kita bisa mencari cat yang diperlukan, yaitu dengan mengali 807,765 dikali 1/4. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 201,94 kg, atau kita bulatkan menjadi 202 kg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cat yang diperlukan untuk mengecat pulau kolam tersebut adalah 202 kg. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 5. Ada sebuah lingkaran dan ada segitiga. Diketahui bahwa OQ sama dengan 26 cm dan panjang OP sama dengan 10 cm. Diketahui bahwa sudut OPQ sama dengan 90 derajat. Kita ditanya panjang PQ dan juga luas layang-layang dari PQRO. Jadi, berdasarkan lingkaran dengan segitiga tadi, kita tahu bahwa segitiga OPQ adalah segitiga siku-siku di P. Sehingga kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari sudut PQ. Nah, karena sudut OQ ini adalah sisi miringnya, jadi untuk mencari sudut PQ, maka kita bisa menggunakan PQ kuadrat sama dengan akar dari OQ kuadrat dikurangi OP kuadrat. Sama dengan 26 kuadrat kurangi 10 kuadrat sama dengan 676 kurangi 100 kuadrat sama dengan akar dari 576 adalah 24. Sehingga kita tahu bahwa panjang PQ adalah 24 cm. Lalu untuk mencari luas layang-layang, kita harus tahu bahwa rumus luas layang-layang adalah 2 kali dari salah satu segitiganya. Misalnya kita menggunakan segitiga OPQ, maka kita bisa menggunakan alasnya itu adalah OP dan tingginya adalah PQ. Maka kita masukkan angka-angkanya 2 kali setengah kali 10 kali 24, maka sama dengan 2 kali 120, maka kita dapat bahwa luas layang-layang PQRO adalah 240 cm kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nomor 6. Tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita selesai sisa nomor 7, 8, 9, dan 10. Jadi, diketahui bahwa titik A itu adalah pusat dari lingkaran besar dengan jari-jarinya 7 cm. Lalu titik B adalah pusat dari lingkaran kecil dengan jari-jarinya 2 cm. Lalu panjang PQ itu adalah 12 cm dan diketahui bahwa PQ ini merupakan garis singgung. Ditanya jarak pusat kedua lingkarannya atau garis AB itu berapa. Jadi kita harus tahu dulu bahwa AB ini adalah jarak pusat atau garis pusatnya. Sedangkan PQ adalah garis singgung. Sehingga untuk mencari AB, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu dengan AB kuadrat sama dengan akar dari PQ kuadrat tambah dalam kurung jari-jari dari titik A kurangi jari-jari dari titik B dikuadratin. Jadi, kita dapat akar dari 12 kuadrat tambah dalam kurung 7 kurangi 2 kuadrat. Maka kita dapat bahwa 144 tambah 5 kuadrat itu sama dengan 144 tambah 25, maka AB sama dengan akar dari 169 adalah 13 cm. Jadi kita tahu bahwa garis AB atau jarak pusat kedua lingkaran itu sama dengan 13 cm. Oke, kita masuk ke dalam soal nomor 7. Diketahui bahwa titik O sama dengan pusat dari lingkaran besar dengan jari-jarinya 14 cm.
Lalu diketahui juga bahwa titik P itu sama dengan pusat dari lingkaran kecil dengan jari-jarinya 6 cm. Diketahui bahwa garis AB di sini adalah garis singgung persekutuan, sedangkan garis OP adalah garis dari jarak pusat kedua lingkaran dengan panjangnya 25 cm. Sehingga ditanya, panjang garis singgung AB itu berapa? Nah, kita tetap menggunakan rumus yang sama, itu teorema Pythagoras, tetapi ada beberapa tanda yang diubah. Jadi AB kuadrat itu sama dengan OP kuadrat kurang. Kalau tadinya kita untuk menjadi jarak pusat itu kita tambah, sekarang kita ubah jadi kurang. Dan dikurangi dalam kurung dari jari-jari titik O ditambah jari-jari titik P kuadrat. Kalau tadi tandanya kurang, sekarang untuk mencari garis singgung kita ubah jadi tambah untuk bagian jari-jari. Jadi kita dapat 25 kuadrat kurangi 14 tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 625 kurangi 20 kuadrat. Maka kita dapat 625 kurangi 400, maka AB sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang garis singgung atau garis AB pada gambar ini adalah 15 cm. Oke, kita masuk ke dalam nomor 8. Pada gambar ini diketahui bahwa O adalah pusat dari lingkaran segitiga ABC. Nah, sudut ABC itu 40 derajat. Maka ditanya, sudut AOC atau sudut pusat itu berapa? Jadi, kita harus tahu dulu bahwa sudut AOC di gambar ini itu dibentuk oleh dua garis. Sehingga untuk menghitung sudut pusat lingkaran, yaitu sudut AOC dibentuk oleh dua garis bagi sudut, maka rumusnya adalah 90 derajat tambah 1/2 kali sudut keliling. Nah, pada gambar ini sudut kelilingnya AOC itu adalah ABC salah satunya. Dan diketahui bahwa ABC itu 40 derajat, maka tinggal kita masukin angkanya 90 derajat tambah setengah kali 40 derajat. Ingat, kali dulu baru tambah, maka kita dapat 90 derajat tambah 20 derajat, maka sudut AOC atau sudut pusat sama dengan 110 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Diketahui bahwa pada gambar lingkaran ini, O itu sama dengan pusat dari lingkaran luar segitiga ABC sama kaki, di mana panjang AC itu sama dengan BC dan BC itu sama dengan 5 cm. Sedangkan panjang AD itu 3 cm. Ditanya, jari-jari dari lingkaran luar segitiga ABC itu berapa? Gimana sih cara menjawabnya? Jadi kita akan ada 4 urutan. Yang pertama kita harus cari tahu dulu panjang dari AB. Jadi panjang AB itu adalah garis keseluruhan dari segitiga sama kaki tersebut. Dan kalau dibagi, itu ada AD dan DB. Dan kita tahu bahwa AD itu 3 cm. Maka tentunya DB itu juga 3 cm dong. Berarti tinggal bikin aja 3 tambah 3. Maka panjang AB sama dengan 6 cm. Lalu, kita ingin mencari panjang CD. Jika kita belah, kita bisa menggunakan segitiga CDB. Diketahui bahwa tadi BC itu 5 cm, yaitu garis miringnya. Dan panjang DB itu adalah 3 cm atau bagian samping. Jadi kita ditanya bagian depannya atau si CD berapa? Maka kita bisa mencarinya dengan CD kuadrat sama dengan akar dari BC kuadrat kurangi DB kuadrat, atau alias kita menggunakan rumus Pythagoras. Maka sama dengan 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat, maka panjang CD sama dengan akar 16 sama dengan 4 cm. Lalu kita cari deh luas dari segitiga ABC berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah CD. Maka setengah kali 6 kali 4 hasilnya sama dengan 12 cm kuadrat. Nah, setelah mendapatkan semua cara-cara dan angka-angka tersebut, tinggal kita apply ke jari-jari. Rumus jari-jari adalah BC kali AC dikali dengan AB. Karena ini kan segitiga sama kaki. Ini dan ini sama, dan ini berbeda sendiri. Lalu dibagi 4 kali luas dari segitiga ABC. Maka 5 kali 5 kali 6 per 4 kali 12. Kita dapat 150 per 48. Kita sederhanakan menjadi 25 per 8. Maka hasilnya sama dengan 3,125 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa jari-jari dari lingkaran luar segitiga ABC adalah 3,125 cm. Oke, akhirnya kita sudah nomor terakhir. Dalam gambar ini diketahui bahwa AB sama dengan 36 cm dan panjang BC sama dengan 39 cm. Kita ditanya panjang AB berapa atau jari-jarinya.
Maka untuk menjawabnya, langkah pertama adalah kita harus mencari tahu dulu panjang dari AC di segitiga ini. Kita tahu bahwa BC adalah sisi miringnya, AB adalah sisi samping, dan AC itu adalah sisi depan jika misalnya sudutnya ada di sini. Maka kalau misalnya mencari BC kita tambah AC kuadrat tambah AB kuadrat, maka tinggal kita balik menjadi AC kuadrat sama dengan akar dari BC kuadrat kurangi AB kuadrat menggunakan rumus teorema Pythagoras. Maka nanti kita akan dapat sama dengan akar dari 39 kuadrat kurangi 36 kuadrat sama dengan akar dari 1521 kurangi 1296. Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang AC sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Lalu kita masuk mencari setengah keliling dari segitiga tersebut. Rumusnya adalah S sama dengan AC tambah AB tambah BC atau seluruh sisi segitiganya dibagi dengan 2. Maka sama dengan 15 tambah 36 tambah 39 dibagi 2 sama dengan 90 per 2. Maka hasilnya sama dengan 45 cm. Lalu langkah ketiga, kita harus mencari luas segitiga tersebut. Ingat, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas pada segitiga tersebut adalah AB dan tingginya adalah AC. Maka tinggal kita masukin setengah kali 36 kali 15, maka luas segitiganya adalah 270 cm kuadrat. Dan langkah terakhir, kita akan mencari jari-jarinya atau panjang AP. Rumus mencari jari-jari segitiga adalah luas segitiga dibagi setengah keliling segitiga, maka sama dengan 270 per 45. Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang AP atau jari-jari lingkaran tersebut adalah 6 cm. Jadi itu adalah akhir dari pembahasan kita mengenai 10 soal teorema lingkaran. Semoga penjelasan saya dapat membantu Anda untuk bisa lebih mengerti cara mengerjakan soal-soal teorema lingkaran tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!